Kita bisa buat scene itu jadi banyak. Bagaimana caranya adalah pada window ini cari nanti yang namanya scene. Kalau scene break, kita munculkan window scene di sini. Kalau saya juga bisa di sini nggak apa-apa, kita pindahin aja ke drive. Udah tapi hitam. nah ini ya, pilih action script ya, jangan yang lainnya. Action script. Ya, sudah create. Oh, belum saya kira ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini navigasi kursi ada di sini. Kalau tadi sudah dimunculkan. Ini untuk organisasi animasi kita saja sebetulnya. Ya nanti kalau di animasinya yang lebih kompleks bisa kita pecah jadi beberapa scene. Karena saat ini kita ada di scene 1. Misal di scene 1 saya akan buat
sampai 30 frame dan saya akan bikin satu objek sembarang saja kotak ini. Nah, kalau di sini kita play Di mana? play yang dari timeline ya, ini akan muncul kotak sebanyak 1 detik. Biasanya nggak muncul, kenapa? Karena saya bikinnya salah, tidak sesuai di ini. Kalau saya play, dia muncul kotak 1 detik. Sebutlah di scene 1 ini adegannya adalah si kotak ungu ini selama 1 detik. Jadi kita mau buat scene baru lagi, karena beda adegan total. Di Windows scene ini, pojok kiri bawahnya itu ada add scene, tambah scene baru. Scene sini di bawah. Ya, nah, ketika ditambah scene baru, nah dia akan membentuk scene 2. Adegan baru yang tidak total bisa kita tahu di sini. Misal saya akan buat 30 frame lagi seperti tadi, tapi sekarang katakanlah adegannya tidak total, di sini sekarang dia tidak total. Kalau kita play dari timeline scene 2, ya kita akan munculkan adegannya selama 1 detik. Sekarang gimana kalau mau mainkan semuanya? Jadi kita kembali ke scene 1. Di Windows scene ini, kalau kita klik scene yang berbeda, dia akan menuju scene yang kita klik ya. Ini scene, kalau diklik di scene 1, kita kembali ke scene 1. Nah, kemudian untuk mengetesnya keseluruhan scene, maka tekan play-nya yang ada di kanan atas ini. Ada namanya tombol test movie. Yang mana? Nah, atas tekan tombol minimize close ada test movie. Nah, ketika diklik test movie, Nggak ada. dia akan Oh, membuat nggak ada. sedikit, tapi dia akan memainkan seluruh scene. Dia akan mainkan berulang. Ini dari scene 1 ke scene 2. Ada di mana? Jadi kalau nanti animasinya kompleks, kita tebak berapa scene supaya ya lebih rapi ya. Jadi nggak masalah nanti scene-nya banyak. Mana sih? Standarnya kan kalau di perfilman dan animasi seperti itu. Oke, ini contoh sederhana saja tentang scene. Kemudian perlu diketahui juga cara kerja scene di Adobe Animate. Nggak ada. Urutannya itu Nggak ada. selalu dari atas ke bawah. Jadi yang akan dimainkan nanti oleh Adobe Animate, scene 1 dulu, baru scene 2, karena urutannya di atas ada Nin, scene lu 1, ada, Nin. scene 2 nih, kalau di misalkan scene 2 itu saya geser ke atas, ya. Nanti nggak peduli namanya scene 2, tetap aja. Karena dia di atas, dia akan di play lebih dulu. Contoh saya tes movie sekarang. Nah, yang main adalah scene 2 duluan, baru ke scene 1 di bawahnya, baru nanti bawahnya lagi, bawahnya lagi. Nggak bisa. Kira-kira begitu. Nah, supaya rapi organisasi scene-nya, maka ini tinggal kita klik saja di sini, di scene yang kita mau. Sama sekali. Double klik kita akan bisa ganti nama scene-nya ya. Ini intro misalnya. Jadi untuk awalan kita organisasi tes scene aja bisa Nah, harus ekspor. sampai sini scene sesuai scene-nya masing-masing. semua materinya. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi Not responding. scene yang kedua ini saya hapus saja. Di dalam sini Nah, bisa. penting ya. Jadi ketika melihat sini itu pikirkan matang-matang karena Tes aja. scene untuk dilihat itu tidak bisa kita undo, udah bisa balik lagi. Tetap harus exporting SWF bukan? Ini kita bisa dilihat ke sini satu tidak hilang. Terus? Oh alah. Ya. Jadi kalau memang ada keinginan untuk dilihat scene, baiknya backup dulu filenya. Jadi backup dulu. Tes yang tes nin. Filenya gitu. Jadi versi apa gitu kan? Ada 2 file. Nah di file ini yang kita dilihat scene-nya misalnya. Itu penting untuk alur kerja ya. Jadi perhatikan di situ juga alur kerjanya. Jadi kalau ternyata, waduh, ternyata kita masih butuh SIM-nya untuk hapus. Kita punya backupnya masih ada SIM yang tadi.
Tapi untuk saat ini kita hanya butuh satu scene aja. Iya. Dan ini saya Nanti tutup kedengeran. scene-nya, karena tidak bisa dipasang. Kemudian saya hapus. Aku join Zoom ya. Ketika menavigasi di Lu aja yang open mic, gue mati. di timeline-nya ya. Jadi ini sering saya lakukan Buat bersuara. ketika playhead-nya atau jarum mainnya ada di frame 30 nih contoh. Enggak nggak sih nih? Kemudian saya lakukan perubahan objek. Contoh sih saya hapus. Maka yang dilakukan adalah dia hanya menghapus objek tersebut di frame 30. Kalau saya kembali ke frame 1, Gak bersuara bapak. sampai saya 9 baru bilang ya, sampai 9 baru. Nah, kalau dia itu kan virusnya tidak di mobil sederhana saja, kotak ini. Ini sini di atas. Ya, nah nanti sini kemudian untuk rodanya saya akan buat di layer yang baru. Jadi akan bagian antara si badan mobil dan si roda mobil ini. Kenapa? Karena nanti pergerakannya bisa kita atur. Kan kita mau ketika tadi yang disampaikan roda mobilnya maju, rodanya putar. Tapi hanya roda yang putar, kita nggak mau mengikuti mobil putar juga. Tidak begitu mobil cara kerjanya. Jadi kita buat layer baru. Di sini ada timeline layer. Kemudian buat rodanya di sini. Saya akan buat rodanya dengan oval ya. Oval, oh ya. Terus ini lancar ya. Saya bingung tiba-tiba pakai jadi oval. Ini saya sudah saja tadi. Kemudian program mungkin warna hitam. Silakan buat yang pacar ya, buat mobil ya, nggak sulit ya. Sulit. Gua bikin yang untuk dulu, buka ini mobil gitu. Sulit Saya anjir. lanjut aja ya. Ini buka di mobilnya, kemudian, nah kita jadikan simbol ya, karena kemarin sudah belajar kalau mau menggunakan simbol dulu. Para, ini jangan sampai 30 Baik, bukan? ketika menjadikan simbol di sini, perhatikan, Anda silakan namakan simbolnya bebas, saya nama mobil di sini. Tipe simbolnya saat ini kita pilih yang grafik. Berapa? Untuk menganimasikan itu tipe simbol yang baik adalah antara multiplik atau grafik. Bedanya apa? Bedanya kalau multiplik pergerakannya bisa lebih kompleks, tapi hasilnya tidak bisa kita lihat langsung. Tapi Anda bisa coba sendiri. Saat ini kita pilih tipe simbol yang grafik, lalu klik OK. Nah, ketika jadikan simbol, ketika layer satunya jadi kosong. Nih, nggak ada apa-apaan di sini. Seluruh objek dari mobil pindah ke layer 2 semua. Iya. Seperti ya. Oke, sampai
Nanti bisa diikuti. Bisa. Bisa sekarang doang, tapi cuma lupa lagi. Insya Allah. Ya. Baik. Selanjutnya untuk durasi mobil di timeline pertama ini saya akan perpanjang jadi 4 detik. Sini saya Apa? Nggak apa-apa. Nggak pakai kan, tapi kan aku coba doang. Atau di hidden aja. Oh iya, Pak, bisa. Ya, satu dihapus karena kan sudah kosong. Jadi perhatikan langkah gambarnya ya. Yang saya lakukan ini dengan yang nanti Anda coba melakukan gitu ya. Gini, urutan dalam gambar itu nanti akan membedakan hasilnya di akhir nanti ketika animasi. Jadi perhatikan urutan kita begini, nanti hasilnya gimana? Oke, gambar sudah dulu insert frame di sini supaya dia jadi 4 detik. Nah, kemudian simbol si mobil ini, simbolnya saya double klik, gambar mobil saya double klik, kemudian masuk ke simbol. Ya, kalau kita double klik, kita akan masuk ke simbol itu ibaratnya semacam kayak kontainer. Ya, jadi menampung sesuatu di dalamnya. Di Double dalam klik. simbol ini Tik-tik ada gitu. chip, yang di shape Iya. mobil kita, ada 2 kotak dan sorry 2 lingkaran dan 1 kotak. Tapi nanti kan ketika sudah dimasuk ke objek simbol mobil ini, shape-nya lihat. Nah, potong. Gimana caranya? Kalau yang nggak bisa diangkat, Ya, jadi double klik ya. Ini. Tadi udah berklik kan? Oh, itu masih di sini utama. Double Nggak klik bisa. di simbol mobilnya. Jadi Double iya, klik. tadi Kita udah akan berklik masuk ke ya. timeline Nah, si udah simbol mobil. coba tidak Atau berklik. timeline Oh iya, terus. Ini suara Nah. kedengeran semua. Di dalam simbol mobil ini ada 2 shape tadi yang kita pakai, dia bergabung menjadi Gimana satu dong? layer. Tapi bentuk tipe grafisnya masih shape. Jadi ketika kita geser si kotak ini, ya dia kepotong dengan si oval ini. Ya. Nah, maunya kepotong atau enggak ya nanti tergantung kebutuhan. Kalau mau yang kepotong Soalnya caranya bapaknya ini. nggak on nih. Kita record nggak ada suara. Saya akan buat dulu. Aktif. Bisa diikut sama ini. Mana? Lain? Bisa? Siapa yang kenal? Sampai lepas kan? Sampai ininya lepas doang nak. Semuanya. Tahu sih Ara. Semuanya nak. Udah maksudnya laptop. Janda. Ini naik 4C sekarang di bawah ya? Warna lain ya. Anjir. Makanya gue cepet banget. Terus nggak bisa lewat foto aja. Aku pernah lihat tadi yang tadi. Malah yang warna oranye. Iya dari bawah. Metro Trans. Dari bawah. Dari Korea. Apa enggak tetap rutenya itu, tapi dituruninnya jadinya di Nggak di, iya nggak di halte. Ya anjir Ara. Kalian bisa? Ara. Ya Allah Ara. Gue ngomong aja. Maaf ya. Udah tahu mulut gue nggak bisa dikontrol. Kenapa? Kenapa? aku lihat ya.
Dibilang apa sih Mbak tadi? Sampai lepas doang. Ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini tujuan kenapa saya sampaikan cara menggambar seperti itu supaya bisa kita ambil bersama lebih paham lagi ya. Apa yang akan terjadi ketika gambar kita bentuknya atau formatnya masih shape, ya ini yang akan terjadi. Apa yang terjadi kalau misalkan salah satu misal si roda atau si badan mobilnya sudah dikonvert dulu jadi simbol. Tadi seperti sudah beberapa yang mencoba ya, maka kotaknya dia akan tetap kotak, tidak terpotong. Ini saya sampaikan begini, tujuannya ya nanti sesuai kebutuhannya, maunya bagaimana nanti bikinnya. Saya kira begitu. Diibaratkannya simbol itu semacam kayak kontainer yang dia ada isinya gitu. Ketika roda dijadikan simbol, maka yang nanti kita klik itu adalah simbolnya alias kontainernya. Di dalamnya ada si objek roda, shape. Saya kira gitu nanti logikanya. Maka nanti ketika menganimasikan dengan motion twin, yang di motion twin kan, yang diberikan motion atau gerakan adalah kontainernya, bukan si objeknya. Prinsipnya begitu cara kerjanya. Oke, saya kembali ke gambar mobil ini. Untuk sekarang saya akan biarkan dia begini aja dulu. Nah, baru saya di sini akan jadikan simbol satu persatu. Tapi karena saat ini saya mau hanya roda yang berputar, jadi saya akan klik di roda, kemudian roda ini saya jadikan simbol. Roda depan. Tipe simbol grafik saya oke. Apa tadi? Jadi kan objek jadi simbol bisa ya. Tipenya grafik. Tipe grafik. Bandung. Saat ini saya akan buat yang berupa simbol hanya si roda depan, lebihnya enggak. Jadi untuk ini saja dulu. Kemudian masih di dalam timeline-nya si mobil ya, bukan di timeline utama. Saya akan perpanjang durasi animasinya di sini menjadi 1 detik. Kalau tadi itu kan saya setel misalnya di depan berapa? Kalau saya klik lagi ke scene 1 di gambar intro, kembali ke timeline utama, di sini durasinya adalah 4 detik. Saya double klik lagi di objek mobilnya supaya masuk lagi ke panel mobil. Saya akan buat durasi jadi 1 detik. Nah ini penting. Ketika ada nanti di sini adalah ada animasi dalam animasi. Roda yang berputar itu adalah animasi di dalam si mobil yang nanti mobilnya bisa kita geser. Gitu. Nah, ketika membuat animasi dalam animasi seperti itu, perhatikan bahwa animasi yang ada di dalam durasi tidak boleh lebih panjang dari animasi yang luarnya. Karena kalau begitu, misal animasi di dalam 5 detik, tapi di luar kita hanya tampilkan 3 detik, ya udah dia hanya jalan selama 3 detik, yang 2 detik nggak main. Tapi kalau animasi yang di dalamnya durasinya lebih singkat, contoh di sini saya akan buat 1 detik, saya klik kanan di sini di frame 30, kemudian di frame. Saya buat 1 detik. Nah di luar tadi durasinya 4 detik. Ya bisa kita hitung ya. Jadi dia akan main 4 kali gitu, karena kan 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik sampai 4 detik. Kira-kira gitu itu. Ya lebih masuk akal. Kecuali lagi-lagi kalau memang kebutuhannya ya memang sengaja dipotong, itu silakan. Oke, saya sudah buat dia begini, rodanya jadi simbol. Kemudian karena sudah jadi simbol, saya akan berikan twin atau gerakan di sini. Gimana caranya? Sorry, aku jadi kecepatan. Ingat memberi gerakan ya. Jadi klik kanan di roda yang sudah jadi simbol, klik kanan, kemudian klik motion twin. Ya.
kemudian klik. Oke. Jadi pesan sini. Iya. Tahu kok kamu bisa. Ini kita nge-invert frame dulu di sini. Apa? Iya. Insert frame dulu. Ini kan di sini. Oh iya, jadi aku lupa. Iya, ini insert frame. Pindah dulu kan. Ini kan. Iya. Oke, ini bisa diikuti semua. Tadi kamu kayaknya klik deh, harus di sini dulu. Ini kan tadi masih ke pakai yang ada garis-garis gitu. Oh gitu, klik gue. Pasti klik keluarin ya, pencet lagi. Masih guys. Sama-sama. Jadi enggak? Iya, jadi enggak. On mic loh, Nin. On mic. Hey everyone. Iya, gue. Ngomong nggak? Benar bisa diikuti? Sini. Bisa ya? Oke. Lanjut. Sudah dibuat jadi motion create di Oke, sudah ditunjukkan tadi ya. Ini kita klik rodanya, kemudian pada bagian properties klik yang frame. Jadi di sini properti ada objek, ada frame, ada dokumen. Kita klik yang frame. Nggak ada. Nggak. Yang mana, Nin? Ini bisa diikuti kan? Ada paling atas. Nggak ada. Oh, library. Oh, library nggak ada. Bagus di sebelahnya library. Pokoknya frame. Mana? Tinggalan mana? Nggak ada. Tadi itu ketik apa ini? Apa yang mau di sini? Library. Suruh apa sih? Suruh klik rodanya. Terus ada frame. Ada lo ada. Aku juga. Bapak nggak ada. Oke, saya ulangi lagi. Animate yang saya pakai adalah animate versi 2022. Jadi kalau yang pakai versi yang berbeda, tampilannya akan berbeda. Kalau yang pakai Computer Lab, harusnya tampilannya sama dengan saya, karena versi yang pakai sama. Kalau yang di laptopnya install versi yang berbeda, mungkin akan berbeda nih. Terus gimana kalau beda? Apa? Oke, saya lanjut ya. Di bagian properties klik yang frame. Di sini ada pengaturan untuk twinning-nya atau pergerakannya. Nah, di sini kita akan atur bagian rotasinya atau perputarannya. Bagian ini ada rotate. Pilih yang clockwise arah jarum jam. Dan putarannya mau diatur berapa kali. Di sini saya coba sekali dulu. Kemudian play timeline-nya. Ada yang putar. Oke. Nin sama Nin. Oke, ini saya. Gimana?
Bisa diikuti sampai sini? Gimana? Kamu dari kemarin nggak ada video. Yang kemarin ngatur kayak jarum jam itu gimana sama orientation Ada nggak? kemarin bukan ya? Kemarin nggak inget lagi. Mau coba Pak, ini apa esensial? Soalnya aku Kemarin kayak ada kan? Kamu apa? basic coba. Nggak ada. Klasik. Coba klasik. Ya. No. Ada nggak? No. Bukan beda nggak sih? Bukan. Esensial aja ya. Harusnya basic ya. Ada. Belum. Ini ya sih. Ini. Nah itu rotation. Ini Kalian gak usah dicari. Itu langsung di properties gak sih? Coba ada rotation nggak gitu? Mau rotasi. Jadi kan di klik ininya. Oh, nyari ini untuk device-nya. Oh, ada jarumnya dikeakhirin dulu. Tadi milih yang apa? Motion-nya mana? Motion-nya. Enggak. Motion-nya sudah. Tujuannya buat nyari ini. Ya nggak sih? Coba deh. Clockwise-nya. Searah jarum jam berarti. Yang mana? Bisa lanjut? Bisa lanjut? Kalau kuis yang mana? Kan nanti mengatur kecepatan rotasinya. Ini diatur apa di sini? Kalau kuis yang mana? Kamu kalau kuis apa PCW? Nanti mainkan Intinya main di sini ya. Ini ada angle-nya atau sudut putarannya juga bisa dimainkan lagi. Saya kemarin ada. Kemudian tentu saja memainkannya juga di timeline-nya. Di sini kan durasi 1 detik ya. Nah, nanti silakan diatur sudut putaran masalah kecepatan putarannya. Taruh. Terus nanti saya akan buat video saja dulu. Yang lagi ketika saya tekan play, dia roda berputar. Oke, ini 1 putaran ya selama 1 detik. Oke, sudah. Baik, saat ini kalau yang mengikutinya saat ini kita sedang ada di timeline-nya si mobil, dimana kita mengatur animasi roda. Sekarang saya akan kembali ke timeline utama. Tadi saya sini sudah dinamakan intro. Beda jauh namanya ya. Satu kali doang. Nanti namanya bisa berbeda. Terus Saya derajatnya? sudah kembali ke timeline utama. Nggak muter. Nah, kalau ditekan play, kita belum atur apa-apa, tapi selama 4 detik si mobil itu Gimana cara muternya dah? rodanya sudah berputar tuh di timeline utama. Bayangkan, jadi tadi kita mengatur animasinya ada di dalam kontainer si mobil atau simbol si mobil. Satu kan? Rodanya itu. Nah, kembali ke timeline utama, si roda ini dia muter, ada animasinya. Padahal kalau kita lihat di timeline utama tidak ada Aneh. layer yang sifatnya layer twin, Muter. layer animasi. Coba cari Kalau ini. layer animasi warnanya Iya, kuning muter. kan ya, atau ungu. Coba Ini masih abu. Tapi dia udah muter. kamu Karena udah create itu nggak? Twin. apa ya, mengambil dari Itu udah. dalamnya kan. Enggak. Twin udah. Nah, kalau sudah begini tinggal kita lakukan lagi motion twin di layer utamanya. Klik kanan pada mobilnya, create motion twin. Nah, kemudian pada detik keempat ya di sini mobilnya ke sini. Sumpah muter, Wak. Oke. Di bawah muter. Lu udah. Menggerakkan sederhana kan kemarin sudah ya. Jadi kalau saya play, nah, Muter ya, kan? Ya nggak kelihatan. Cuma kalau ganti oval deh, lu gambar oval pasti nanti dia untuk saat ini muternya rodanya saya pilih kelihatannya oval, kan saja bulat, supaya kelihatan jadinya ada poros putarannya. nih.
Sampai sini ada pertanyaan? Apa udah? Silakan coba. Ya. Ini caranya gimana? Ini muter. Cuman karena aku bulat jadi muternya sama. Kalau kamu kan oval. Jadi muternya kelihatan. Ya udah balik ke scene, balik ke scene-nya. Scene ini. Ke simbolnya kan berarti Iya, balik ke scene 1. scene-nya. Terus sekarang gerakin mobilnya, geser ke samping. Sini kan. Ini kan. Terus sini jalanin ke sini gitu. Nggak jalan, Ra. Aku salah sih ya. Aku juga nggak jalan. Jalaninnya gimana, Nin? Ini udah wah. Caranya gimana? Ini biasa ya gimana? Oh, ini di motion. Aduh. Iya kayak biasa, motion twin dulu. Dia ulang aduan. Di sini langsung motion bisa gak? Ini kan? Ya, Ini di akhir kan? ya, di akhir aja. Sini jalan ke sini gitu. Nah, Nah, salah. Ini di sini aja ya? rotasi kamu. Sini berarti kan? Ya. Kalau kata aku mah ganti scene-nya dulu. Ya maaf deh ya. Terus gimana ini? Edit aja di simbolnya. Caranya? Balik ke simbolnya di Ini. itu deh. Bukan ya. Nah itu ke klik tuh mobil. Bisa diedit gak? Ya kalau gitu editnya harus dari mana? Bisa dong. Coba ya, jalanin ya. Aku juga nggak jalan, Del. Oh iya jalan, Adel. Bannya terlalu bulat. Iya, ini coba jalan. Tapi harus ngomong dari awal nggak sih? Kalau misalnya hapus. Hapus buletannya. Ini jalanin. Bisa ngegerakin bannya. Kasih tahu lah mobil yang muter. Hah?
Mana? Yang lain bisa diikutin? Jadi ini prinsip saja ya. Ada animasi dalam animasi. Nah, Lu bisa lah. di depan untuk karena saya jadikan itu contoh sederhana ya, rodanya sengaja saya buat oval. Jadi kalau dia berputar tuh kelihatan. Kalau lingkaran sempurna tapi warnanya cuma polos satu warna doang, ketika berputar langsung tidak kelihatan. Baik, saya lanjut. Lanjut. Saya. Baik, ini adalah prinsip utama yang kita bahas hari ini. Jadi animasi dalam animasi sifatnya begitu. Ketika di timeline utama tadi banyak yang terjadi adalah rodanya tidak berputar, padahal di dalam simbol mobiler dirasa sudah diputar rodanya. Ada beberapa sebab. Yang pertama, bisa jadi salah satu simbolnya tipenya adalah movie clip bukan grafik. Tuh, aneh. Kalau ternyata benar salah ini ya salah tipe simbol, maka yang perlu dilakukan adalah hapus dan buat ulang. Pastikan tidak salah pilih tipe lagi. Aneh sana buat lagi. Itu kemungkinan paling besar ya, salah satu yang terjadi. Yang kedua ya tadi rodanya terlalu sempurna lingkarannya, jadi sebetulnya dia sudah berputar tapi tidak kelihatan berputar. Ini animasi dalam animasi ya. Jadi kebayang ya kalau misalkan mau buat apa lagi? Misal mungkin orang berjalan tapi sambil melambai, misal. Jadi lambaiannya animasinya di dalam si orang, terus berjalannya di dalam timeline utama, atau lain begitu. Ini kan gimana ya? Bisa, tapi nanti hierarkinya perhatikan juga itu. Ya malah makin itu. Kita mungkin paham, tapi katanya salah paham. Itu bisa. Tapi kalau memang kebutuhan itu bisa. Baik, bisa saya lanjut? Lucu banget ya rodanya. Saya lanjut? Saya. Baik, untuk melanjutkan, nah ini hasil karyanya tidak akan dihapus ya. Jadi karena sudah belajar fitur scene di anime, kita akan buat di scene baru saja. Kembali ke window, kemudian scene. Kemudian saya akan buat scene baru di sini. Oke, scene 3. Silakan dikasih nama kalau mau dikasih nama scene-nya. Scene 2-nya dihapus. Jadi kita Apa akan kamu buat add scene scene baru lagi? di sini. Gambar mobil yang tadi sudah bergerak itu kalau ada di sini. Gambar mobilnya ada di sini yang pertama tadi ya. Jadi tidak hilang. Kita menuju ke scene yang kosong. Simbol tapi ini grafik ya. Udah, membuat scene yang baru yang kosong. Udah ya.
kita akan menggambar lagi di sini. Gak mau bulat-bulat banget. Tahunya harus bulat banget ini. Saya akan sampaikan dulu idenya supaya nanti ya. Sedih dia langsung. Jadi untuk seminar ini kita akan coba, nanti nama fiturnya adalah parenting layer, layer yang punya orang tua dan anak. Di sini nih kita akan coba gambar sebuah traktor yang sederhana lah, traktor yang biasa bekerja di tanah, tapi hanya dengan fitur shape aja, di kotak dan garis garis aja. Lu yang jadi simbol semua nggak nih? Sama roda-rodanya. Ada. Yang tadi tuh harusnya lu buat simbol Jadi nanti bikin semuanya. traktor sederhana aja, dia masih kalau Heeh, gitu ya. Terus bukan satu semuanya. kayak atas, Terus nanti lu hapus gitu-gitu. macamnya sini yang buat merek seroknya gitu. Nah, kita dapat gini aja. Hah? Dengan shape yang sederhana. Jadi bikinnya yang sederhana dulu, supaya prinsipnya paham. Oke ya, silakan coba dibuat dulu traktor sederhana seperti itu. Buatnya gimana? Di scene yang baru. Nah, perhatikan, kita akan coba buat begini. Masing-masing komponennya, oke ya. Jadi kita mulai kompleks lagi. Masing-masing komponen dari traktor ini kita harus buat di layer yang terpisah. Jadi si badannya ini sendiri, kemudian lengan yang pertamanya sendiri, layer baru lagi. Ini juga layer beda lagi. Ini juga layer beda lagi. Bayang ya? Kalau kita bayangkan gerakan si traktor itu gimana sih? Ya kan gerakannya kompleks ya? Jadi bisa aja badannya maju, tapi ini sambil gerak ke atas, ini geraknya menyempit, tapi ini nyerok gitu. Nah, ketika dia di satu layer yang sama dan dijadikan simbol pula, ya itu nggak bisa kompleks gerakannya, dia hanya akan dianggap jadi satu objek di sini. Jadi begitu diputar, ya ini muter semua. Oke. Masih lanjutin tadi. Beda scene. Baik, pertama saya akan Scene buat baru. kotak. Di layer ini saya akan buat Scene baru aja. Dan Nggak usah nanti. layer saya ganti nama layernya. Mengganti nama layer tinggal double klik aja layernya. Kemudian kasih namanya. Saya akan di sini. Mau lihat. Milih lihat. Kemudian saya buat layer baru. Kok bisa? Layer baru ada di sini. Tombolnya new layer. Tunggu. Di kalau di zoom itu jadi kelihatan ya. Jadi new layer itu ada di sini tombolnya. Ada di bagian ramai ilustrasinya. Buat layer baru akan muncul layer baru di atasnya. Ini saya kasih nama apa ya? Lengan satu bisa. Lengan satu. Kita enter. Pokoknya garis-garis gitu. Aku mau coba. Kemudian buat lengan satunya dengan Stroke-nya mau berapa? Enggak usah. Nggak usah nambah aja. 3. Meli mau lihat dong bentuknya. Ya, saya buat begini misalnya. Oke. Kemudian buat layer baru lagi. Saya akan kasih nama layer barunya lengan tengah gitu ya. Lengan tengah. Cilan Behra. Kemudian menggunakan garis juga, line tool. Kebalannya mungkin saya kurangi sedikit. Saya buat
Oke, bisa diikuti sampai sini. Saya akan buat layar baru lagi, satu lagi untuk lengan kecilnya atau apa? Ini roknya ya, serok. Kita buat juga dengan tool lain tool lagi saja supaya sederhana. Mungkin stroke-nya juga saya kurangi sedikit. Oke. Saat ini kita sudah punya semacam traktor gitu ya, yang dia punya badan, dia punya lengan, dia punya lengan tengah juga, dan dia punya osi seroknya itu dulunya. Bisa nggak nih? Masing-masing komponen pada traktor ini sekarang kita jadikan simbol masing-masingnya. Ke layar badan kita jadikan simbol. Tipenya grafik jangan lupa, simbol silakan dikasih nama atau tidak dikasih nama terserah. Oke. Lengan yang paling pangkal gitu ya, jadikan simbol juga. Tapi lengan tengah juga sama, penyeroknya juga sama. Oke. Apa nih berarti akan ada yang diambil sih dulu, jadinya diikutin urutan yang berlaku. Nah, kalau layar gue gitu gua hapus biasanya. Oke, sudah jadi simbol semua. Oke ya. Sekarang saya akan coba zoom. Perhatikan. Pertama klik di lengan satu atau lengan yang paling besar, lengan mantap. Klik di sini. Dia ganti toolsnya menjadi free transform tool. Free transform tool. Free transform from form. Jadi kalau seleksinya dengan selection tool tadi Gini ada garis-garis yang ketiga, simbol ketiga. kontaknya seperti ini saja, tidak pengaturannya. Gunakan tool free transform atau kakinya Q kalau saya. Jangan lupa ada kayak handle-nya Free transform. Kok kayak gini? Contoh ini bisa di besar ya. Kok kayak gini? Oh gitu. Kok kayak gini? Aku gimana? Zooming. Oke, bisa diikuti sampai sini. Free transform. Sudah. Oke. Perhatikan di lengan besar ini ketika free transform. Ingat cara memutar objek ya. Kalau diputar dia kan begini ya. Jadinya putaran itu. Ya. Karena apa? Pusat rotasinya masih ada di tengah-tengah. Ya. Oke, sudah cuma saya. Ya. Ada yang nyala mikrofon ini kayaknya. Ya, bukan ini enggak. Suara saya yang cuma. Saya teriak ada suara saya cuma di sini. Tidak ada mikrofon yang nyala. Oke. Pusat rotasinya sekarang, perhatikan. Pusat rotasinya ini, ingat bisa kita geser. Dari tadi coba Teman-teman sebelumnya. Nah, Anda bayangkan ya kalau gerakannya Mas Akal gimana sih kalau traktor itu? Apakah si lengan besar ini melakukan yang begini? Kayaknya enggak ya. Kita geser pusat rotasinya ke ya supaya masuk akal aja gitu. Mungkin ke sekitar sini. Oke. Jadi ketika diputar, nah ini ya, bayang ya. Jadi ya dia gerakannya supaya masuk akal aja. Baik, jadi ikuti sampai sini. Langkah yang sama kita lakukan untuk menyesuaikan si lengan tengah dan penyeroknya. Lengan tengah kita klik dengan free transform tool. Perhatikan rotasinya apakah begini
Sama kita klik dengan Finland tool, kemudian pusat rotasinya kita geser, sesuaikan. Jadi ketika diputar, ya dia ya, oke. Jadi bayang ya kalau gerakan lengan manusia kayak gimana cara mengaturnya nanti. Ada sendi di sini gitu ya, kemudian ada di siku, ada di bahu gitu ya. Ini saya contohkan pakai alat mekanik supaya lebih sederhana. Jaringan gua Tadi pantus kita tangan dan kaki dikeluar. Bayang nanti kalau ini ya. Oh itu misa-misa ya? Sikut dan gitu ya. Ini bagian sini mungkin kalau mau jatuh juga supaya bisa saya kalau oke. Nah sekarang bagian yang penting adalah kita belajar yang namanya nanti di sini ada fitur parenting. Jadi kayak jadi orang tua. Parenting. Layer-layer yang kita buat tadi itu bisa diatur mana yang jadi orang tua, mana yang jadi anak. Tujuannya apa? Supaya mengelola animasinya ya mengelola objeknya ya jadi lebih mudah. Karena kalau begini ini saat ini kondisinya, kalau saya geser si badan traktor, mana ketinggalan? Ada di timeline, tombolnya itu kayak tombol diagram organisasi gitu. Oke. Kalau diklik, apa yang terjadi? Bisa di mana bebas? Badan boleh, di tengah boleh. Diklik aja dulu. Diklik itu apa? Perhatikan kalau diklik apa yang muncul di situ. Kalau diklik ya, dia memunculkan tool tadi pengaturan mana yang jadi orang tua, mana jadi anak. Gitu. Maksudnya orang tua itu hidup ya. Kalau traktornya kayak gini, kira-kira komponen mana yang jadi hidupnya? Si badan ya. Kemudian ini anaknya siapa? Anaknya si badan. Oke, kemudian lengan tengah anaknya siapa? Anaknya badan atau anaknya lengan pertama? Anaknya lengan pertama ya? Iya. Karena dia nanti gerakannya gitu ya. Nah, misalkan ini anaknya dia gitu ya. Nah, kita bisa atur itu di pengaturan panen tadi yang tadi diklik itu. Gimana caranya? Pertama, di sini dari sini saya nggak kelihatan tapi sebenarnya. Contoh, di layer lengan pertama ini saya klik dan tahan, kemudian saya tarik ke layer badan. Jadi gini, mencari apa menarik hubungan ini tuh kita tarik dari anak, tarik orang tuanya kemana? Jadi saat ini karena tadi kan kita sudah sepakat ya, si lengan pertama anaknya si badan. Jadi klik layer si lengan pertama, tarik ke layer si badan. Oke. Perhatikan menariknya, yang ditarik itu bukan di bagian layarnya tapi di bagian yang tadi muncul ketika diklik tool parentingnya. Jadi gini ya? Yang bagian sini. Ya, tarik ke sini. Ini ketika saya klik, ternyata saya tarik ke layar badan. Nafas. Nah kalau sudah pas ya, nanti akan muncul kayak gini nih. Untuk ada kayak kelihatan relasinya. Saya mau menunjukkan bahwa si yang paling kiri layar badan punya anak lengan satu. Itu garisnya itu menunjukkan gitu. Kita lanjutkan semuanya. Jadi layar tengah, layar lengan tengah ya, tarik ke lengan satu. Itu grafiknya kelihatan ya. Jadi badan punya anak lengan besar, punya anak tengah. Jadi dari situ kelihatan beda. Terakhir si yang layar serok ini kita ke lengan yang tengah.
Oke. Warnanya apa? Perhatikan kalau layering-nya parameternya sudah sesuai, maka hubungannya mungkin akan seperti saya kalau digambarkan. Jadi ada Gak ngerti kayak lah apa maksudnya. itu, kayak Itu warnanya mirip. Oh. ketika sudah menjadi seperti ini layernya, perhatikan ketika kita klik layer badan, jadi kita geser layer badannya nih. Sorry, layer badan kita geser. Kegeser semua. Ya. Oh iya. Sebadan badan seluruh kalau tadi gimana hubungannya? Badan kita tarik. Jadi badannya gerak gitu. Jokesnya Hashi. Kalau belum berhasil berarti hubungannya belum baik. Jaringan di sini kenapa sih agak-agak Kasar-kasar. Ibu ekspor baik di sini nggak pas. Ini gue mau nggak di jaringan. Tidak kayak silang. Gue nyampe Grace on. Nin kata gue ini di mute aja deh. Gue di layarnya. Suaraku banyak. Kalau gue juga ini pakai baju-baju tuh buletan. Maaf ya teman-teman. Ini pasti kebagi jadi beberapa bagian. Padahal di rumah adem ayem parah. Ada apa? Adem ayem. Jadi sama aja. Abis itu apa ya? Dia pengen sama bisa berapa? Setiap pemain cuma ada pilihan ini doang. Inaya. Udah mandiri nggak? Udah teh mandiri. Ada. Kenapa emang? Adanya ibu. Ini juga Arita ada. Kok bisa? Gue cek emang pas gue cek di aplikasi pas gue sampai di halte gue selalu gue jadi Sebelum kita atur hubungan layernya tadi, ini kan kalau kita silangan besar, contoh saya silangan besar, nanti transform itu. Kalau kita putar silangan besar, tadi sebelum jadi hubungannya, jangan putar sendiri aja gitu.
lepas gitu dari si lengan yang lain. Nah sekarang kalau kita klik lengan besar, kemudian kita putar, nah lengan kecilnya ikut semua, karena itu anak-anaknya. Tapi perhatikan, ketika lengan besar ini kita geser, dia geser tapi badannya enggak. Iya. Nah ini hubungannya, perhatikan ya. Kenapa? Karena yang kita geser adalah si lengan besar, yang akan ikut adalah anak-anaknya aja, induknya enggak. Kalau mau digeser semuanya, kita geser badannya. Dicerai. Mau ikut sih. Jangan gitu dong. Ini payah nggak? Jadi nanti kalau mengatur putaran kan kita kasih twin. Ya Allah, Nanti aku kita nggak putar ke sana. begini, nanti geraknya bagus. Ara ini nonton yang mau milih. Lucu aja gitu. Pas banget lagi. Jangan kamu random banget, Ra. Dicerai. Aku lagi bawa aja. Apa sih? Ara jualan PB nih. Nin, Ara jualan PB. Kamu mau beli gak? Iya, PB gratis tapi. Jadi untuk saat ini si transportator ini saya akan munculkan sampai ke frame 30. Jadi ya 1 detik aja. Jadi saya blok seluruh frame 30 ini, saya klik kanan, insert frame. Caranya blok. Oh iya ya. Blok. Makasih Anin. Karena bloknya tinggal di klik tangan geser aja. Jadi di frame 30 ini klik tangan geser, ke atas bawah, ke atas. Jadi kayak tangga ya? Hah? Ya, klik kanan, Naon, Ra? insert frame. Kayaknya kamu sensi banget, Ra, sama aku. Nah, silakan setelah ini coba dianimasikan dengan saya coba animasikan yang lekan ya. Kita lihat apa yang terjadi. Lengan besar. Kemudian saya taruh ke sini. Kemudian si lengan tengah saya klik kanan, saya tweet. Ini saya Gimana tantainya ke bawah ini jatuh. Kegedean tantainya. Ya, coba. pakai yang free transform. Coba. Coba aja. Ikut ya. Semuanya harmonis. Terus ini gimana? Di ke atasin bukan? Ih, aneh. Kamu kayak gimana, Ra? Aneh ya? Jadi untuk contoh kalau memang sudah gerakan semua, kurang lebihnya dia bisa jalan dan gerak kan yang ada gerakannya. Jalan. Silahkan dicoba. Mana nih nggak kelihatan dari sini. Nah. Mana nggak jalan dia? Ra, ngakak banget ya. Kenapa? Logatnya. Kenapa? Ini masa serokannya Kalau jalan badannya lu gerakin. Sumpah, aku gerakinnya cuma begini doang. aku juga kok. Motion twin dulu ya kayak tadi ya.
Jadi begini. Ih, kok gini sih? Kok lucu ya? Asli iya sih. Di kelas. Iya beneran, aku nggak nyampe. Aku nggak mau nyampe ke bawah, masa aku kalau ke bawah, dianya kayak yang ada jatuh di sini. Iya, aku juga. Coba yang oh depanan. Sengaja. Silakan bisa semua. Ngebut ya. Lu mau nyerot tapi ngebut. Coba arah mana? Arah mana? Gerakin. Badannya digerakin. Bisa. Kenapa bisa semua? Lu bau. Terus lanjutin lagi ke keduanya dia fokus bawah juga. Itu belum tahu. Belum ke tadi lu bisa nih.
titik. Aku juga 2 titik. Gue banyak banget yang mau nambah titik tuh insert frame doang, sama titik doang. Apa itu toksis? Kita punya tangan. Lu bagus, Ra. Makasih lu lihat deh. Tapi ini cakep banget. Kejang-kejang. Gimana kejang-kejang ini? Pokoknya Gede banget dong. Badannya dong, badannya kamu bikin baju kan katanya indah nggak ikut lo aja benar yang kedua kok Tapi ini penting karena ya namanya buat animasi ya. Kita buat scene baru. butuh kamera itu. Baik, saya akan coba buat di layer yang traktor tadi. Jadi traktornya sudah saya tinggalkan begini ya, sudah biarkan begitu saja. Tools kamera itu dia ada di toolbar. Tapi kalau lihat ke sini, silakan diklik yang titik 3 ini. Matiin aja. Yang diklik yang titik 3 ini. Ada tanda kamera. Oh itu nih yang kita udah ada. Kalian udah ada. Lihat di zoom, di private foto.
Oke, lihat di zoom, lihat di zoom. Ada tiga ini tulisannya edit toolbar. Ini kalau diklik dia akan munculkan toolbar-toolbar yang disembunyikan. Tarik tool kameranya keluar. Tarik dulu tool kameranya keluar supaya bisa dipakai. Tool kamera itu yang ikonnya ya bentuknya kamera. Ya, tool kamera. Tarik dulu keluar. Silakan taruh di mana terserah. Silakan taruh di atas tangan. Kemudian klik di tiga tadi untuk menghilangkan ya. Kemudian klik tools kamera. Perhatikan setelah diklik tools kamera akan muncul layer baru timeline. Nama layernya kamera. Iya ada. Jadi kalau yang versi lama Keluar lagi dari keluar lagi taruhnya keluar dari Zoom. Buat apa? Buat ngevlog. bisa sampai sini? Bisa ya? Perhatikan. Jadi untuk apa tools kamera ini? Bayangkan kalau ini isinya sudah kompleks, sudah banyak objeknya, sudah banyak putra. Tapi kita mau sorot satu muka. Misal, ini lagi ada kerjaan di sini nih, ada faktor bekerja nih. Ini kan satu scene selalu sorot semua ya. Jadi katakanlah kalau di atas ternyata ada yang terbang atau kita mau close up. Jadi kalau di kamera itu banyak angle-nya close up. Jadi posisi di rotator. Caranya pertama kita bisa saja seluruh objek itu kita perbesar, gitu. Kita perbesar supaya masuk ke frame. Tapi kalau caranya begitu, animasinya udah kita buat di belakang. Jadi kita ngaturnya dengan tools kamera. Tools kamera ini ada beberapa fitur. Yang pertama, kalau perhatikan, kalau Anda menggesernya ke kanan, itu objek malah bergerak ke kiri. Karena hakikatnya yang digeser bukan objeknya, tapi kameranya. Bayang ya, kalau kamera Anda merekam objek info sini, Anda geser kameranya ke kanan, maka di frame itu kan si fokus akan bergerak ke kiri ya. Jadi bayangannya adalah begitu. Yang kita geser saat ini adalah kameranya. Jadi kita geser kameranya ke kanan. Ini kamera kita geser ke atas, jadi yang begini. Supaya kalau membuat animasi yang apa misalnya lagi intro terus mengarah ke atas, jadi ada matahari terbit, mungkin apa lagi. Oke, pertama itu geser. Kemudian saat tools kameranya aktif, lihat di bagian bawah kanvasnya, scene-nya ada kayak semacam slider di sini yang untuk mengatur kamera juga. Ada dua fungsi di situ, ada fungsi zoom dan fungsi rotate. Di sini, di yang kiri ini ada dua tombol yang harus dipencet. Yang ada yang panahnya berarti dia yang rotate. Yang satu lagi yang zoom. Saya akan coba yang zoom dulu. Yang zoom kalau kita geser ke kanan, ya dia makin zoom ke sini ya, makin dekat. Kalau ini dia makin jauh. Ya sebagaimana zoom kamera. Nah perhatikan ya. Jadi ketika kita zoom kamera ini, kan seolah objeknya membesar. Padahal ini kita tidak memperbesar ukuran objeknya secara harfiah. Tapi ya kameranya kita zoom. Kira-kira itu cara kerja tools kamera. Di sebelah kirinya kalau diklik ini rotate, jadi kameranya diputar. Oke, kelihatannya kita memutar objeknya, tapi tidak. Ini yang kita putar adalah kameranya. Oke, sudah. Kemudian pada bagian properties di sebelah kanannya itu ya, di bagian properties ada kamera setting di situ. Jadi pengaturan daripada kamera juga bisa diatur di situ.
Contoh di sini kan tadi sudah geser-geser sudah pembaruan ya. Kemudian kita merasa tetap ini semua tetap jangan dulu. Nah ini tombol reset di sini. Ini kalau diklik dia kembali ke posisi semula. Jadi kalau misalkan tadi saya habis putar gitu. Salah. Kita jangan putar. Nah, jangan diputar. Berarti yang bagian rotate kita reset aja. Kembali ke gambar aslinya. Kameranya kembali ke posisi semula. Posisi gambar asli. Kira-kira jadi kami tools kamera. Baik, tools kamera ini prinsipnya sama seperti objek lainnya, bisa diberikan twin. Jadi kalau memang kita membuat adegan yang kameranya bergerak gitu ya, kita berikan twin di kameranya. Contoh di sini saya sudah jadikan ini ya. Sebentar. Kalau di layar saya nih, layar kamera di frame ke-1 ada keyframe-nya, kemudian di layar ke-30 sudah ada keyframe-nya. Tapi pengaturan kamera masih sama. Saya akan buat aja kamera ini zoom maju, kemudian bergeser ke arah badan gitu. Karena di sini ada supirnya, mau menyorot supirnya. Jadi yang tadinya zoom awal normal begini, kemudian kalau di play dia akan menyorot supir begini. Jadi ada frame baru kalau di perhatikan timing saya. Baru di situ ya, jadi ya settingan kameranya berbeda. Cuma ini nggak bergerak, ada biasa tiba-tiba patah cetak langsung jadi gitu. Nah, supaya bergerak gimana ya, kasih twin, klik kanan di layernya, kemudian klik kasih twin. Nah, dia bergerak ya. Ini terlalu cepat durasinya karena cuma Iya lucu kalau saya buat gambarnya. udah lah coba. Jadi dia geser traktor bergerak, kamera di zoom. Coba motion ya, Ra. Kalau motion gak gerak. Gimana? Oh, klik kanan klasik. Oke, sekarang coba tools kamera. Di prinsipnya tadi kamera juga bisa, kalau mau posisi kamera yang baru dibuat keyframe yang baru di situ. Kalau kameranya mau bikin berat, buat jadi twin, kasih twin. Atau contoh kalau misalkan Anda bikin animasinya hanya sekedar dialog ada 2 orang, kan kalau di film kalau dialog 2 orang kadang kamera ya udah ganti-ganti gitu aja, kamera sini gitu. Nah itu bisa nanti berarti keyframe pertama kamera yang ini, terus kita buat keyframe berikutnya geser dulu kameranya ke orang berikutnya. Nah, tapi gak usah dikasih twin karena dia langsung patah, jadi langsung apa istilahnya kalau langsung cut gitu. Mau pakai motion bisa?
Ini bangka. Tadi yang kita tulis ya. Itu sup yang mana sekarang? Hitung aja nih ada berapa gitu. Menganimasikan mulut. Kalau mau yang sederhana sebenarnya nggak sulit, jadi nanti tinggal ada poles atau bayi sendiri gitu. Kalau bisa di sini saya buat kepala. Ini kepala. Yang untuk mulut, untuk sederhananya saya akan coba buat pakai lingkaran saja dulu. Ada mulutnya begini. Kalau menganimasikan mulut itu kan artinya ukuran mulutnya berubah ya. Ya. Jadi jika kalau yang simpel-simpel gini nggak sulit. Yang ketiga sampai dulu. Jadi kan kebayang ya, misalkan dia bercuak-cuak, itu kemudian uapnya si manusianya itu mungkin sambil maju, atau katakanlah ada dua orang menggunakan tools kamera, yang satu ngomong dan dia disorotnya. Nanti coba dibuat begitu sampai setengah satu ini, coba dibuat sedapatnya dulu aja. Nanti dapat sampai mana, kemudian kalau ada kendala silakan ditanyakan. Susah. Ya, gitu ya. Jadi buat ini satu gimana sih? Kalau lirikan mata berarti gimana? Animasikannya. Itu siapa yang udah jalan? Nggak sulit ya? Paling depan tuh. Kalau udah paham prinsipnya ya, jadi kalau lirikan mata itu gimana? Sumpah. Tuk. Jalan. Tuh. Udah ada bola matanya, tutupnya. Sini apa sana? Itu tuh. Ini lu searah sama gue nih. Betul. Bola matanya gitu. Betul kayaknya. Irsyad anjir. Kalau lirik itu kan bola mata itu yang bisa lihat. Jadi yang bisa aja saat ini. Kalau sudah dikasih juga, nanti kan gitu.
Ya. Bayang ya. Kalau bingung, buka WA, buka bagian emoji. Itu banyak inspirasi untuk teman buka. Itu kan simpel-simpel. Oke, misalkan dulu. Gambar lagi ya. Apalagi kaki tangan sudah dibahas. Dan juga tadi. Mobilnya. Jujur gue lupa sih nih, step by stepnya. Step yang itu apa sih? Jadi paham ya kenapa kalau Filipina itu karakternya jadi botak ya? Karena animasi karena rambutnya lumayan. Mereka karakter utama tapi lain. Kenapa sih? Masih jadi paham.